Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara adalah siklus pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari rangkaian perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan penganggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui 5 pendekatan sebagai berikut. 1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran. 2. Penyatuan anggaran atau Unified Budget. 3. Penganggaran berbasis kinerja. 4. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Dan 5. Klasifikasi anggaran. Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Bappenas, sementara pada pemerintah daerah dikoordinasi oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah. Sedangkan tahap penganggaran pada pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan, sementara pada pemerintah daerah dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan. Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan pada pemerintah daerah, pelaksanaan APBD dimulai dengan diterbitkannya DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan diperlukan SPD atau Surat Penyediaan Dana. Ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Yang pertama, sistem penerimaan, yaitu bahwa seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah. 2. Sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran ada dua pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum daerah. Juga terdapat dua cara pembayaran, yaitu sistem LS atau pembayaran langsung, digunakan untuk belanja yang nilainya besar. Yang kedua, sistem UP atau uang persediaan, melalui bendahara pengeluaran, digunakan untuk belanja yang nilainya kecil. Akuntansi, yang terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran yang akan mencatat transaksi berupa pendapatan, belanja, serta aset, dan akan menghasilkan 3 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta bendahara umum yang akan mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain, belanja, serta pembiayaan, dan akan menghasilkan 4 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Adapun lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Adapun alurnya yaitu hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Lalu LHP tersebut disampaikan kepada DPR atau DPRD atau DPD dan kepada pemerintah. Setelah LHP disampaikan kepada pihak legislatif, LHP tersebut dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan keuangan. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lain, yang pengelolaannya diatur secara khusus seperti Badan Layanan Umum atau BLU. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.